Setelah pada video sebelumnya, dua pilot senior ini berhasil mengendalikan keadaan dan lolos dari maut dan memastikan jika kondisi kendali aman, kini mereka harus menghadapi ancaman yang sebenarnya karena pemuda pembajak sedang bersama para penumpang. Halo semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap diberkati. Di video kali ini, admin kembali untuk melanjutkan cerita menegangkan dari video sebelumnya, dan cerita kali ini akan sangat menegangkan. Jadi untuk menontonnya, kalian harus benar-benar fokus serta semoga terhibur. Selamat menyaksikan. Pesawat kini berada pada ketinggian yang aman, tekanan udara serta kondisi kemudi semuanya masih aman. Namun dua pilot ini masih belum menyadari apa yang sesungguhnya terjadi di kabin pesawat, serta apa yang tadinya meledak. Dan pemuda brutal ini bergerak menuju mereka dan memerintahkan agar mereka segera berbelok arah. Jika tidak, ledakan akan kembali terjadi, dan barulah dua pilot ini sadar mereka dalam kondisi dibajak. Pemuda yang bernama Yong Dae ini mengancam, tapi Tae In berkata dia harus memeriksa kabin pesawat terlebih dulu, dan kapten pun ikut meyakinkan mereka akan mendengarkannya dan mengikuti perintahnya. Tae In menuju kabin dengan sebuah koper, dia menutup bagian kabin yang bocor. Oh Sun yang baru saja sadar, ia diberitahu jika kini mereka dalam situasi dibajak. Kondisi Marsekal pun belum sadar, pistolnya tidak ditemukan. Kini hanya Oh Sun yang akan bertanggung jawab atas keamanan kabin dan penumpang. Ada penumpang yang terluka parah akibat ledakan itu. Tae In dan Oh Sun mengobatinya. Tiba-tiba Yong Dae muncul, dia memukuli salah seorang penumpang yang sedang memunguti uangnya. Tae In hanya terdiam. Sambil memegangi sebuah bom, Yong Dae mengumumkan jika pesawat saat ini akan menuju Korea Utara. Seluruh orang di sana terkejut dan tak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan. Kapten berusaha menghubungi Mayday dan menginformasikan jika mereka dalam kondisi pembajakan. Namun Yong Dae tiba-tiba muncul dan menghancurkan alat komunikasinya. Dan kembali mengancam jika mereka kembali menggunakan radio komunikasi tanpa seizinnya, maka akan ada ledakan lagi. Mereka pun harus tetap di pesisir dan menuju utara. Di kursi penumpang, beberapa orang menyusun rencana. Mereka akan menyergap pembajak itu, melumpuhkan dan menyelesaikannya. Mereka tak ingin ke Korea Utara. Saat ini pesawat akan melintasi perbatasan. Oh Sun diminta untuk segera menghancurkan seluruh identitas penumpang. Saat kondisi lengah, seorang kakek tiba-tiba menyerang si pembajak. Dia berteriak agar orang berikutnya ikut melumpuhkan Yong Dae. Namun sayangnya mereka semua terlalu takut sehingga kakek ini hanya berusaha sendirian. Dan dia berhasil memojokkannya, tapi sayangnya Yong Dae meraih sebuah pistol sehingga kembali mengambil alih situasi. Alhasil kakek ini pun harus dihajar oleh Yong Dae sehingga Tae In pun berusaha untuk membujuknya, namun Yong Dae yang memang brutal tetap menusuk kakek tersebut. Singkat cerita, Tae In mencoba untuk mengelabui Yong Dae dengan mengatakan jika saat ini mereka telah melintasi perbatasan, oleh sebab itulah saat ini mereka akan segera melakukan pendaratan. Namun ternyata hal tersebut disadari oleh Yong Dae, sehingga pemuda yang sudah tak memiliki akal ini pun memaksa seorang remaja yang ada di sana untuk memegangi sebuah peledak yang jika ia sesekali melepaskannya maka ledakan akan terjadi. Kemudian Yong Dae kembali menghampiri kopilot dan menembaki Tae In yang mengenai tepat paha kirinya. Di saat situasi inilah datanglah dua jet yang memberikan pencegatan karena saat ini pesawat tersebut akan segera melintasi perbatasan ke Korut. Saat itu juga, Tae In menyadari jika salah satu awak jet itu adalah Dong Chul, mencoba mengalihkan perhatian Yong Dae dan mengirim informasi jika saat ini mereka dalam situasi darurat. Namun Dong Chul mengatakan sebuah hal, jika situasi saat ini berbeda dengan saat mereka bersama dulu. Karena selain mereka, jet milik Korut pun telah ikut bergerak, sebab saat ini sudah dalam keadaan pelacakan.
di mana Korut sendiri telah mengumumkan untuk menembaki jatuh pesawat Korsel yang terlihat di perbatasan. Oleh karena itulah, tak ada lagi pilihan lain jika TAI tidak memutar balik, maka mereka akan segera ditembaki. Dan karena saat ini situasi mereka sudah terkunci dan siap ditembaki, Dongchul tiba-tiba melakukan pencegahan dan memberikan sebuah kode yang menginstruksikan kepada TAI jika ini adalah kesempatan terakhirnya. TAI yang menyadari hal tersebut kini bersiap dalam hitungan 10 detik mereka akan segera memasuki wilayah Korut. Karena ia pun sedang ditodongi pistol oleh Yongdae. Tiba-tiba TAI melakukan sebuah manuver yang membuat Yongdae akhirnya terpental dan menjatuhkan pistol dari tangannya. Sehingga saat ini pesawat berada dalam keadaan terbalik. Namun justru dalam situasi ini posisi Yongdae justru diuntungkan karena sebelumnya dia tidak terikat pada sabuk pengaman. Menyadari hal itu, TAI segera mengambil tindakan mengembalikan pesawat sebelum Yongdae bertindak. Dan TAI pun dengan cepat mencoba menghentikan Yongdae sehingga terjadilah sebuah pertarungan di antara keduanya. Namun sayangnya dia harus terluka karena mendapati luka tusukan tepat di satu pahanya lagi. Sehingga TAI pun dalam kondisi yang tak diuntungkan. Saat Yongdae kembali akan meledakkan tempat itu, beruntunglah Marsekal yang sudah sadar dalam posisi siaga akhirnya langsung memberikan satu tembakan sebagai pencegahan terhadap aksi Yongdae. Dan juga terpaksa melakukan beberapa tembakan lanjutan sehingga Yongdae pun akhirnya tewas. Tapi karena sebuah peledak yang akan memporak-porandakan mereka, TAI pun mengorbankan dirinya dan mereka juga berhasil mengamankan sebuah peledak yang sedari tadi dipegangi remaja pria ini. Dan singkat cerita, TAI dan sang kapten dengan kondisi yang sudah sangat lemah akhirnya berhasil menyelamatkan 59 penumpang mereka dengan sebuah pendaratan darurat di sebuah pesisir pantai. Namun akhirnya TAI yang sudah sangat terluka parah tak terselamatkan seusai pendaratan itu. Oleh sebab itulah hal tersebut membawa luka yang sangat dalam bagi keluarganya, terlebih istri yang sangat menyayanginya. Nah, dan begitulah akhir cerita kali ini, serta untuk sekedar informasi jika film ini sebenarnya merupakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi pada tahun 1971. Semoga film ini dapat memberikan sebuah manfaat dan pelajaran bagi kita, apalagi jika di antara kita ada yang bercita-cita menjadi seorang pilot. Dan oke, sekian dari admin, semoga sehat selalu dan sampai jumpa.